Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaila Yuna Naura Soab dengan nomor NPM 6024210077. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dengan Mas Seta Arya Wuri Wicaksana yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan inteligensi. Baik, selanjutnya ada definisi intelijensi. Intelijensi itu adalah kemampuan mental yang mencakup berbagai aspek seperti berpikir. Nah, berpikir itu seperti kemampuan kognitif yang mencakup kemampuan untuk bisa berpikir logis. Nah, dia bisa menganalisis informasi, terus dia membuat keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dia ketahui. Juga ada kemampuan belajar. Kemampuan belajar itu mencakup untuk dari beberapa pengalaman, terus beradaptasi dengan situasi baru, terus dia juga menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dengan konteks yang berbeda. Terus juga ada memahami, terus pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini mengidentifikasi masalah, terus dia juga merumuskan solusi dan menerapkan strategi yang efektif untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya ada awal mula penelitian tentang kecerdasan. Ini dimulai pada awal abad ke-20. Nah, ketika para psikolog mulai tertarik untuk mengukur dan memahami kemampuan mental manusia, pada masa ini kecerdasan dianggap sebagai faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan individu dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Jadi di sini ada psikolog terkenalnya Alfred Binet. Alfred Binet itu dengan tes pertamanya pada tahun 1905, dia berasal dari psikolog Prancis bersama dengan rekannya Theodore Simon. Dia mengembangkan intelijensi pertama yang dikenal sebagai Binet-Simon Scale. Tes ini dirancang untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan bantuan pendidikan. Terus Binet juga percaya bahwa intelijensi adalah kemampuan yang dapat berkembang dan bukan sesuatu yang tetap. Biodata Alfred Binet ini dikenal sebagai pelopor dalam pengukuran intelijensi, mengungkapkan tes yang menilai kemampuan kognitif anak-anak. Terus yang ketiga, dia menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan intelijensi. Baik, selanjutnya ada perkembangannya. Perkembangan yang pertama ada tes IQ. Tes IQ yang pertama alat standar untuk mengukur kecerdasan. Nah, tes IQ ini menjadi alat standar untuk mengukur intelijensi dan sering digunakan dalam pendidikan, psikologi, dan penelitian. Skor IQ itu dihitung berdasarkan perbandingan hasil tes individu dengan populasi umum. Itu juga digunakan dalam pendidikan dan seleksi pekerjaan. Tes ini sering digunakan untuk menilai kemampuan akademis, potensi belajar, dan beberapa kasus untuk tujuan seleksi dalam pendidikan dan pekerjaan. Selanjutnya ada teori kecerdasan majemuk. Dia menantang pandangan tradisional tentang intelijensi. Nah, teori ini menantang pandangan tradisional dengan kecerdasan yang hanya mengukur kemampuan kognitif melalui IQ. Terus dia juga menekankan keberagaman, kemampuan, dan bakat individu. Nah, Gardner berargumen bahwa intelijensi harus dilihat sebagai spektrum untuk unggul dalam berbagai bidang, seperti seni, olahraga, dan interaksi sosial. Nah, ketiga ini mempengaruhi desain pendidikan yang lebih inklusif. Nah, teori ini telah mempengaruhi cara pendidikan yang dirancang dengan penekanan pada pengembangan berbagai jenis kecerdasan dan pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif. Selanjutnya ada jenis-jenis intelijensi. Yang pertama itu intelijensi kognitif, yaitu kemampuan untuk berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Aspek utama dari intelijensi kognitif itu berpikir logis. Dia mampu menganalisis informasi dan membuat keputusan yang rasional. Terus dia juga belajar dari pengalaman dengan memanfaatkan pengalaman masa lalu untuk menghadapi situasi baru. Yang ketiga, dia juga memecahkan masalah. Nah, kemampuan memecahkan masalah ini bisa mengidentifikasi masalah untuk menemukan solusi yang efektif. Nah, yang kedua, intelijensi emosional. Kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Aspek utama dari intelijensi emosional ini, yang pertama kesadaran diri. Dia mampu mengenali dan memahami emosi sendiri. Kedua, dia bisa mengelola emosi, kemampuan untuk mengendalikan emosi dan merespon dengan cara yang konstruktif. Yang ketiga, dia empati. Dia bisa mampu memahami dan merasakan emosi orang lain. Yang penting dalam interaksi sosial ini.
Terus yang ketiga ada intelijensi sosial, kemampuan untuk berinteraksi dan komunikasi dengan orang lain secara efektif. Nah, aspek utama ini adalah komunikasi, dengan mampu menyampaikan ide dan perasaan dengan jelas dan efektif. Terus hubungan interpersonal, membangun dan memelihara hubungan yang positif dengan orang lain. Terus juga kita harus mampu bekerjasama dalam tim dan memahami dinamika sosial. Selanjutnya, yang terakhir ada intelijensi kreatif, mampu untuk berpikir di luar kebiasaan dan menghasilkan ide-ide baru. Nah, aspek utama dari ini adalah inovasi, mampu menciptakan solusi baru untuk masalah yang ada. Terus dia juga berpikir divergen, kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau solusi yang berbeda, dan ekspresi kreatif, dengan menggunakan seni, musik, atau bentuk ekspresi lainnya untuk mengekspresikan ide dan perasaan kita. Selanjutnya, pentingnya intelijensi. Yang pertama ada dalam kehidupan sehari-hari. Pengambilan keputusan intelijensi itu mampu menganalisis situasi, pertimbangan berbagai pilihan, dan membuat keputusan yang rasional. Terus juga ada intelijensi emosional dan sosial, memungkinkan individu yang berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Terus dia juga membangun hubungan yang sehat dan mengolah konflik. Contoh dari ini itu seperti mampu memahami perasaan orang lain dan memberikan dukungan yang tepat dalam situasi sulit. Terus juga ada adaptasi. Adaptasi itu membantu individu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada dalam pendidikan. Pengakuan kekuatan individu itu memahami bahwa setiap individu memiliki jenis intelijensi yang berbeda. Terus dia juga mampu membantu pendidik yang merancang metode pengajaran yang lebih efektif. Terus ada pengembangan potensi. Dia juga dengan mengenali pengembangan potensi ini, dia juga bisa lebih menghargai berbagai jenis kecerdasan. Siswa dapat juga mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Contoh dari ini itu seperti siswa memiliki kecerdasan kreatif. Itu karena terdorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan seni dan inovasi. Terus yang ketiga itu dalam karir. Kita harus mengeksplorasi diri. Integrasi membantu individu mengeksplorasi diri, minat, dan bakat, sehingga kita dapat menemukan bidang yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, terus juga ada menonjolkan diri. Menonjolkan diri itu memahami kekuatan integrasi masing-masing, memungkinkan individu untuk menonjolkan dalam bidang yang kita pilih, meningkatkan peluang kita untuk sukses dalam karir. Contoh dari ini tuh seperti seorang ilmuwan memiliki kecerdasan logistik matematis yang kuat, dapat memberikan kontribusi secara signifikan dalam penelitian pengembangan teknologi. Baik, selanjutnya ada meningkatnya intelijensi. Yang pertama adalah pembelajaran berkelanjutan. Pembelajaran berkelanjutan itu proses terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan. Ada menyelesaikan kursus, yaitu mengambil kursus seperti online atau di institusi pendidikan untuk mempelajari topik baru. Terus yang kedua ada membaca buku seperti dari berbagai genre yang untuk memperluas wawasan dan pengetahuan. Yang ketiga bisa mengikuti seminar. Dalam berpartisipasi dalam seminar atau workshop untuk mendapatkan informasi terbaru dari berbagai pengalaman dengan orang lain. Terus ada yang kedua ada latihan keterampilan sosial. Latihan keterampilan sosial itu kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi untuk lebih efektif dengan orang lain. Nah, kita ini bisa meningkatkannya dengan berinteraksi dengan orang lain, yaitu dengan cara membangun hubungan dengan berbagai orang untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Terus kita juga harus berlatih empati, mencoba memahami perspektif dan perasaan orang lain untuk meningkatkan hubungan impersonal. Nah, terus juga ada kreativitas itu kemampuan berpikir di luar kebiasaan dan menghasilkan ide-ide baru. Cara meningkatkannya ini dengan kita mengikuti seni dan musik,
mengikuti kelas atau merangsang pemikiran kreatif. Terus juga kita mengikuti proyek inovatif. Terlibat dalam proyek itu bisa juga mendorong pemecahan masalah dan inovasi seperti hackathon atau proyek kolaboratif. Selanjutnya ada contoh intelijensi. Ini adalah salah satu contoh intelijensi emosional. Seorang manajer di sebuah perusahaan ini menyadari bahwa salah satu anggota pengurusnya ini dia biasa sangat aktif, terus dia juga menjadi tampak lesu dan tidak bersemangat. Nah, manajer tersebut dia memutuskan untuk mengajak anggotanya tersebut bicara secara pribadi. Dalam rapat itu, manajer menunjukkan rasa empatinya dengan mendengarkan keluhannya tentang beban kerja yang berlebihan dan tekanan yang dirasakan oleh anggotanya. Nah, dia setelah mendengarkan, manajer ini menawarkan dukungan dengan memberikan beberapa saran untuk mengelola beban kerja dan juga mengatur waktu pertemuan untuk membagikan pembagian tugas yang lebih seimbang. Dengan cara ini, manajer tidak hanya membantu anggota tim merasa didengar dan dihargai, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Baik, sekian presentasi dari saya. Dengan ini, saya mengakhiri presentasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.